Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan kami Sundom Surabaya Random. Kali ini kami kembali lagi dengan tema yang sama ya teman-teman ya. Mohon maaf, sekian lama kami sudah gabung ya Mas Abi ya. Dan kali ini ada kesibukan masing-masing teman-teman. Jadi mohon maaf kami baru bisa upload ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah setia dengan kami ucapkan terima kasih banyak. Kali ini kami bersama dengan Mas Abi, kami akan berbagi tentang motivasi hidup ya Mas Abi ya. Iya benar sekali. Untuk motivasi bukan sekedar bertahan hidup lagi. Ini motivasinya ya tentang kehidupan kenyataan gitu. Oke, siap kita sambut ya sama Mas Abi ya, biar disampaikan Mas Abi ya teman-teman ya. Langsung aja kita mulai teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi itu bukan tentang seberapa cepat kamu, tapi seberapa konsisten dan rajin kamu. Nah, itu penting teman-teman. Dalam hal apapun ya Mas Abi. Iya benar, untuk mencapai garis akhir. Jadi kamu harus itu kayak menikmati proses gitu. Dari proses itu memang kadang ada yang pahit, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Ya tergantung kita menikmati prosesnya tersebut. Dan juga ada yang tergantung hoki juga ya. Orang fortune favors the bold. Hoki itu datang ke orang yang berani. Orang yang hoki itu hidupnya lebih enak ya mungkin. Prosesnya nggak terlalu panjang juga, lebih cepat untuk mencapai kekayaan yang. Ya tapi kalau hobi itu kita bisa tahan, ya tidak bisa bertahan. Tergantung seberapa pintar kamu. Terkadang sesaat Mas Abi ya. Nah Mas, jadi kamu tidak harus sempurna, tapi kamu itu harus untuk menjadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Wah itu yang enggak semua orang bisa ya. Kadang-kadang kita itu memang harus pandai-pandai introspeksi ya. Iya benar. Itu nggak gampang karena kita kalau pandai introspeksi, pandai mengoreksi diri, kesalahan apa yang kita buat juga selalu lah, kita akan jadi lebih baik di masa depan seperti itu ya. Jadi kalau untuk saya anak muda jangan lupa untuk rajin menabung. Betul. Walaupun kerja keras, ya. Kerja keras itu juga harus diimbangi dengan nabung ya. Jangan foya-foya, flexing gitu. Ya, apalagi kalau nggak punya duit nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja, tapi kalau untuk flexing nggak usah lah. Apalagi hanya untuk foya-foya untuk flexing ya, apalagi kita berutang uang ya, terus untuk flexing, untuk pamer ke teman rekan kerjanya ataupun keluarganya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dihindari semaksimal mungkin. Apalagi kata Pak Putbaya dari flexing untuk kredit. Iya. Apalagi kredit hanya untuk flexing kan tujuannya apa juga ya, nggak ada manfaatnya, cuman buat dapat. Menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek naik Grab setiap hari nggak apa. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling di agen properti, gue naik ojek biasa-biasa aja. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi gimana? Uang gue ratusan juta waktu naik Transjakarta. Ya. Ketika gue punya uang, income, bukan aset, income, gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda, spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang lain. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin, 97 juta, 98 juta kalau bisa. Cuman buat dapat pujian. Benar. Oke Mas, itu yang saya sampaikan. Oke, siap. Mungkin ini ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kita kurang maksimal juga ya untuk kontennya karena dikarenakan kondisi cuaca juga kurang mendukung ya, lagi hujan di Surabaya sekarang. Apabila kami berdua ada salah kata, kami mohon maaf ya teman-teman ya. Kami pamit untuk dulu. Terima kasih banyak.